Puluhan mahasiswa melakukan aksi demo tolak kenaikan harga BBM di Manokwari. Polres Manokwari memberikan sembako kepada warga yang terdampak kenaikan BBM. Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Jumat 9 September 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Susan Mampioper, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Aksi demo menolak kenaikan harga BBM kembali digelar di kota Manokwari. Para demonstran tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan OKP Cipayung di Manokwari. Dalam aksinya mereka meminta pemerintah segera menurunkan harga BBM. Para mahasiswa menggelar aksi demo tolak kenaikan harga BBM di depan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Sanggeng Manokwari dan SPBU Jalan Baru. Massa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan OKP Cipayung ini melakukan orasinya dengan spanduk bertuliskan agar pemerintah segera menurunkan harga BBM, tolak bantuan langsung tunai atau BLT. Salah satu demonstran dalam orasinya meminta agar pemerintah pusat segera mencabut kenaikan harga bahan bakar minyak yang membuat masyarakat kecil semakin menderita. Mereka menilai belum berakhirnya pandemi COVID-19, masyarakat sudah diperhadapkan dengan kenaikan bahan-bahan lainnya yang berimbas dari kenaikan BBM. Pemerintah Indonesia mengejutkan kita semua dengan kenaikan harga BBM yang begitu tinggi. Dengan harga BBM yang kita ketahui bahwa hari ini masyarakat baru sembuh daripada terpaan COVID-19. Ekonomi masyarakat kita belum pulih kawan-kawan. Apabila hari ini kita biarkan itu terjadi dengan lama-lama, maka saya pastikan masyarakat Indonesia akan makin menderita. Rakyat Indonesia, Bapak Ibu yang kami cintai, hari ini kami yang tergabung dalam OKP Cipayung turun ke jalan. Kami turun ke jalan ini bukan lahir dari ruang kosong kawan-kawan. Ini lahir daripada diskusi-diskusi panjang kita. Ini lahir daripada pemikiran-pemikiran kritis kita. Ini lahir daripada kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Ini lahir daripada kecintaan kita terhadap Mama Papua. Kita hari ini turun ke jalan. Mama Papua! Hidup! Hidup Mama Papua! Hidup! Turunkan harga BBM! Turunkan! BBM untuk masyarakat, bukan untuk kelas atas! BBM untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan pengusaha! Turunkan harga BBM! Turunkan! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup! Hidup mahasiswa Indonesia! Hidup! Teman-teman, supaya bisa menambah gairah perjuangan kita, mari kita ucapkan sumpah dan janji mahasiswa. Setelah melakukan orasi di depan SPBU Jalan Baru, massa kemudian kembali melakukan orasi mereka ke gedung DPRD Provinsi Papua Barat di Arfai. Dalam aksinya, mereka dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polres Manokwari dan Babinsa Kodim 1801 Manokwari. Natalindo Kerewai TVRI Papua Barat melaporkan. Bahan bakar minyak jenis Pertamax dan Pertalite serta biosolar dipastikan aman selama 15 hari ke depan di depot Pertamina Fuel Terminal Fakfak. Hal tersebut dijelaskan Tri, manajer fuel terminal Pertamina Fakfak kepada TVRI di ruang kerjanya. Tri mengatakan stok ketersediaan BBM yang terdiri dari Pertamax, Pertalite, dan biosolar, serta minyak tanah bersubsidi maupun non-subsidi, tersedia untuk 15 hari ke depan. Stok kami untuk Pertamax masih di 68 hari, kemudian untuk kerosin atau minyak tanah kami masih di 19 hari, terus biosolar kami masih di 26 hari rekaman stoknya, dan untuk Pertalite masih di atas 15 hari, di atas 15 hari. Dan mungkin dalam waktu dekat ini pasti akan ada suplai lagi dari loading port.
Cuma untuk sampai sekarang belum ada nominasi supply-nya. Terkait harga bisa dijelaskan Pak, masing-masing item. Terkait kenaikan harga, baik kenaikan harga ya seperti yang sudah jadi kebijakan pemerintah. Jadi kami di sini sebagai pelaksana, kami tetap menjalankan apa yang merupakan tanggung jawab kami, menyediakan stok ke seluruh lembaga penyalur. Kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga per masing-masing produk. Kalau kami lihat di sini kan kondisinya masih kondusif, kenaikan harga tidak begitu berpengaruh. Ya mungkin berpengaruh ke kenaikan bahan pokok yang lainnya. Tapi pada dasarnya kami hanya melaksanakan semua kebijakan pemerintah itu. Dan terus terang selain itu juga kami tetap harus memastikan ketersediaan stok yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Tri juga menjelaskan keberadaan dan manfaat aplikasi My Pertamina Subsidi sangat tepat. Tri menghimbau kepada masyarakat pengguna BBM agar dapat menginstal aplikasi My Pertamina dan mendaftarkan di aplikasi dengan persyaratan yakni KTP, foto kendaraan, dan juga Tri menjelaskan bahwa aplikasi My Pertamina dibuat pemerintah agar tepat sasaran untuk menggunakan BBM bersubsidi. Untuk aplikasi subsidi tepat, aplikasi subsidi tepat, ya itu saya rasa merupakan program yang bagus, yang baik kalau menurut saya, program yang positif. Di mana program tersebut bisa memastikan bahwa subsidi BBM itu tepat sasaran ke pihak-pihak yang membutuhkan subsidi tepat yang sekarang sudah mulai berjalan di Kabupaten Fakfak ini. Itu baru pendaftaran saja, aplikasi My Pertamina, di mana di dalam aplikasi My Pertamina itu di situ pada saat kita melakukan registrasi ada disampaikan di situ terkait jumlah BBM yang bisa diserahkan, terus plat nomor kendaraan, foto kendaraan, tahun pembuatan kendaraan, itu nanti mungkin sebagai syarat harus melampirkan dokumen-dokumen kendaraan. Sesuai pantauan TVRI, kenaikan harga BBM untuk sementara tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Polres Manokwari menyalurkan bantuan sosial penyesuaian subsidi BBM berupa sembako. Bantuan tersebut disalurkan kepada jasa roda 2 atau ojek dan nelayan di Manokwari. Bantuan tersebut disalurkan oleh Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom dan penjabat utama Polres Manokwari. Bantuan itu berupa kebutuhan dapur seperti supermie, gula, kopi, minyak goreng, dan maupun kebutuhan lainnya. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan bantuan sembako kepada pejasa ojek dan nelayan bagi mereka yang terdampak penyesuaian harga BBM. Selain itu, sebagai wujud kepedulian Polri untuk meringankan beban serta juga memenuhi kebutuhan keluarga dengan semakin meningkatnya bahan pokok. Parasian berharap dengan adanya bantuan yang diberikan Polres Manokwari bisa diikuti pemerintah daerah maupun instansi lainnya dalam membantu masyarakat. Kami bersama-sama seluruh anggota ini melaksanakan Polres Manokwari peduli dalam hal ini untuk para kelompok-kelompok elemen masyarakat yang terdampak dari penyesuaian harga bahan bakar minyak. Tentunya ini sebagai wujud kepedulian daripada Polres, sama-sama merasakan di samping adanya nantinya bantuan-bantuan langsung tunai lain baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ini kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak daripada penyesuaian BBM. Itu saja. Mungkin sedikit himbauan untuk masyarakat. Tentunya dengan adanya penyesuaian bahan bakar minyak ini tentunya menjadi kebijakan nasional yang harus sama-sama kita dukung dan sama-sama kita jaga. Adanya penyesuaian ini tentunya juga disertai dengan kebijakan-kebijakan lain yang tentunya pemerintah
memperhatikan daripada kebutuhan masyarakat. Tentunya sama-sama kita menjaga kebijakan ini, dan kami mengharapkan masyarakat tidak terprovokasi adanya ajakan-ajakan, kemudian adanya ajakan untuk melakukan aksi-aksi anarkis yang sehingga dapat mengganggu, menghambat daripada kondusivitas Kamtipmas di wilayah kita Manokwari. Salah satu tukang ojek di Manokwari, Sahar, memberikan apresiasinya kepada Polres Manokwari yang telah menyalurkan bantuan sembako bagi pejasa ojek di Manokwari. Dengan bantuan ini, ia berharap bisa meringankan ekonomi mereka. Untuk Kepala Kapolres Manokwari untuk telah memberikan kami bantuan, semoga bermanfaat buat kami semua. Menyikapi penyesuaian harga BBM, Kapolres Manokwari berharap masyarakat tetap menjaga kondisivitas Kamtipmas agar selalu aman dan kondusif. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. ASN diharapkan dapat bekerja dengan baik karena ke depan jabatan pimpinan di Provinsi Papua Barat akan dipromosikan kepada pegawai yang memiliki kompeten di bidangnya. Hal tersebut disampaikan Niko Tike, staf ahli Gubernur Papua Barat saat memimpin apel gabungan di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Jumat 9 September 2022. Ia berharap ASN di setiap OPD harus melaksanakan tugas dengan baik untuk melayani masyarakat di Papua Barat. Dalam arahannya, Tike menjelaskan, setiap tahun akan ada banyak pegawai yang pensiun, sehingga jabatan akan diisi oleh pegawai lainnya. Untuk mengisi jabatan tersebut dibutuhkan pegawai yang memiliki kepribadian yang baik, dengan mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sehingga ke depan ASN tersebut bisa dipercayakan menduduki jabatan dan juga bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Dan melaksanakan tugas ini, tapi yang lain yang masih biasa-biasa coba mengikuti dengan baik, karena Bapak Ibu ini nanti yang melaksanakan sebagai pimpinan. Kali ini 2024 sudah tidak ada. Jadi Bapak Ibu yang masih muda, belajar untuk melaksanakan. Jangan sekarang pandel, nanti tetap di bawah. Wah, Bapak dulu bilang kita begini, tidak usah pergi. Sekarang jadi pimpinan, mau bicara apa lah? Jadi ini saya menyampaikan untuk kebaikan, ya. Diterima atau tidak, itu semuanya tergantung kepada Bapak Ibu. Hal terpenting yang juga disampaikan terkait dengan TPP akan segera dibayarkan, sehingga diharapkan setiap OPD dapat segera mengajukan laporan dan kepada setiap pegawai agar tetap rajin dalam menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. TPP segera dibayarkan. Itu 5 bulan. Jadi kepada semua yang berkewenang untuk mengajukan itu segera diajukan. Jadi kalau sudah ada pengumuman seperti ini, jangan lagi bersuara ke sana kemari, karena itu adalah berkat kita yang sudah diberikan. Dulu memang TPP tidak ada. Jadi kita jalani saja. Kalau memang dikasih atau ada, maka kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kita yang terbaik. Tetapi tadi informasi dari Kepala Badan Keuangan bahwa segera diajukan selama 5 bulan. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi yang malas, karena itu adalah hak Bapak Ibu sudah menerima, dan itu juga hak itu harus dikembalikan supaya masuk kantor lagi. Karena memang TPP dulu tidak ada. Yang ada cuma gaji, dan kalau kita diberikan perjalanan, kita jalan, kalau tidak, ya tetap kita tinggal. Karena memang tidak secara keseluruhan akan berjalan karena anggaran tidak ada. Untuk diketahui bahwa jumlah peserta apel pada Jumat 9 September 2022 sangat menurun. Hal ini dikarenakan penjabat gubernur serta sekda sedang tidak berada di tempat atau sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Saudara, guna mendukung kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, BPK RI Jumat pagi mengadakan media workshop dengan topik peran BPK RI Perwakilan Papua Barat. Dari teman-teman yang sudah pernah mengikuti. Media workshop dengan topik peran BPK RI Provinsi Papua Barat berlangsung Jumat pagi di kantor BPK RI Kantor Perwakilan Papua Barat Sowi Gunung, Manokwari. Workshop yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombiong, yang baru saja bertugas sebagai Kepala BPK RI Papua Barat yang baru. Workshop dihadiri para pimpinan media massa dan wartawan baik media elektronik, media cetak, dan media online di Provinsi Papua Barat. Mengawali media workshop, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombiong menyampaikan media workshop yang diadakan bertujuan agar media dan wartawan lebih mengenal tugas dan fungsi BPK RI di daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan tujuan dan harapan nanti agar teman-teman media sudah lebih tahu lah, lebih dekat, lebih tahu, lebih kenal dengan BPK. Karena selaku institusi atau instansi pemerintahan, tentunya kita tidak terlepas dari pemberitaan, tidak terlepas dari tuntutan dari teman-teman media. Jadi untuk itu memang sengaja teman-teman dari media kita undang dengan tujuan dan harapan seperti yang saya sampaikan tadi. Kepada para pimpinan media massa dan juga wartawan, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat menyampaikan tugas dan kewenangan BPK, yakni melakukan pemeriksaan keuangan daerah bagi BPK RI perwakilan di daerah. Sedangkan BPK Pusat bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara. Dengan melakukan pemeriksaan di atas laporan keuangan dari setiap kabupaten kota di Provinsi Papua Barat, maka BPK dapat memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombiong, kepada peserta media workshop menyampaikan kinerja BPK RI Papua Barat di semester kedua tahun 2022, yakni ada 6 objek yang dilakukan pemeriksaan. Kita sudah melakukan pemeriksaan kinerja. Tadi dari pemeriksaan kinerja terkait strategi nasional pencegahan korupsi. Nah, ini strategi PK di pemerintah provinsi Papua Barat. Terus ada juga pemeriksaan atas kepatuhan, itu tujuan tertentu tadi, atas pengelolaan program perlindungan sosial PLTDD. Ini kan sering-sering lagi hangat-hangatnya nih BLT ini, makanya itu lagi kita periksa BLT itu. BLT itu kita disampling di 2 kabupaten, itu satu di Kaimana, satu lagi di Raja Ampat. Nah, itu BLTDD. Terus ada program nasional juga, yaitu kita memeriksa masalah penyediaan akses air minum. Ini di Pak ini. Nah, terus ada pelayanan kesehatan juga di Sorong, dan ada manajemen aset di Sorong. Dengan adanya media workshop, diharapkan media massa di Papua Barat tetap bermitra dengan BPK RI dalam menyampaikan informasi terkait kinerja BPK RI di Papua Barat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 9 September 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Mampiapar undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.